Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Putri Azhara dari Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya dapat tugas dari mata kuliah Administrasi Pembangunan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Sebelum saya mulai untuk menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, langkah-langkah dalam administrasi pembangunan itu ada 9. Yang pertama, perencanaan, pengerahan sumber daya, pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, dan peran informasi. Baik, yang pertama ada perencanaan. Nah, dalam pembangunan tentunya pasti ada perencanaan dulu. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dihendaki. Merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Adanya ketimpangan antara sumber daya dengan kebutuhan pembangunan. Perlu perencanaan agar tercapai efektivitas dan efisiensi. Maraknya pembangunan berbasis pasar dengan munculnya peranan non-liberalisme di berbagai belahan dunia mengancam perencanaan. Tetapi menurut Friedman, tahun 1987 membantah hal tersebut dengan menunjukkan adanya perencanaan di Amerika Serikat. Ada beberapa unsur pokok perencanaan. Di sini aku akan mengasih tahu tentang unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam perencanaan. Yang pertama yaitu tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah apa sih yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasinya. Yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Nah, sekarang kalian udah tahu nih unsur pokok yang ada dalam perencanaan. Dalam perencanaan tidak mungkin berjalan dengan lancar, pasti ada juga yang gagal. Apa saja yang membuat kegagalan terjadi dalam perencanaan? Yang pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat. Yang kedua, pelaksanaannya tidak sesuai perencanaan. Yang ketiga, perencanaan mengikuti paradigma tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di negara tersebut. Yang keempat, perencanaan yang terlalu terpusat. Jadi, dalam perencanaan juga terdapat kegagalan. Nah, untuk mengatasi kegagalan itu juga ada caranya. Supaya tidak gagal, maka perencanaan harus dilakukan secara kontinu, secara tepat. Yang kedua, proses perencanaan yang kontinu terdapat juga unsur-unsurnya. Yang pertama, berorientasi kepada pelaksanaan. Yang kedua, mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, mengusahakan agar perencanaan bersifat seoperasional mungkin. Adanya sistem pengadilan pelaksanaan pembangunan. Perlu adanya proses penyesuaian rencana sesuai dengan pelaksanaan. Nah, itu guys, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kegagalan dalam perencanaan. Sekarang kita masuk kepada langkah perencanaan yang kedua, yaitu pengerahan sumber daya. Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya untuk pembangunan. Sumber daya tersebut bisa berupa dana, SDM, SDA, teknologi, dan organisasi kelembagaan. Terus selanjutnya kita masuk kepada mobilisasi dana pembangunan. Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya, perlunya ada dana untuk pembangunan. Pasti dong, untuk membangun sebuah perencanaan kita harus mempunyai sebuah dana. Nah, dana tersebut dikumpulkan dalam bentuk tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, investasi dalam negeri, atau negara asing. Untuk itu, pemerintah harus merangsang investasi melalui berbagai instrumen dan kemudahan. Nah, untuk cara menyiapkan sumber daya dan manusia gimana sih caranya?
yaitu untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Cara mempersiapkannya tuh mempersiapkan SDM yang berkualitas, yakni tenaga kerja yang kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang. Persiapan SDM itu hampir di semua bidang pembangunan, terutama di diklat, iptek, agama, dan budaya. Yang ketiga, kita masuk kepada menggerakkan partisipasi masyarakat. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena melibatkan rakyat. Apa sih yang menjadi kendalanya? Nah, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat. Masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tapi rakyat tidak dilibatkan. Oleh karena itu, dalam administrasi pembangunan harus melibatkan rakyat, harus dipahami maksud oleh rakyat, harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kita masuk sekarang kepada yang keempat, yaitu penganggaran. Anggaran menghubungkan tugas yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan. Sistem penganggaran dikenalkan pertama kali di Inggris tahun 1822. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuan, sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tepat pelaksanaannya, cara melaksanakannya, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya, tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya. Banyak juga ya guys proyek-proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keenam, langkah-langkah administrasi pembangunan yang keenam, yaitu koordinasi. Dengan adanya koordinasi, diupayakan agar pembangunan dilaksanakan dalam berbagai sektor. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi kinerja atau performance evaluation dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input ataupun output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil result dan manfaat benefit, termasuk pula dampaknya. Pergeseran dapat berupa sasaran yang tidak tercapai, sasaran terlampau, ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lainnya. Kita masuk kepada yang nomor 8, yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan mirip dengan pemantauan. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan yang 9, yaitu perencanaan, pengelolaan sumber daya, pengelolaan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan peran informasi. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih apa saja sih langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Baiklah, mohon maaf kalau ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.